Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana menghadapi suami yang kasar terhadap anak? Semoga Allah SWT berikan hidayah suami Anda supaya dia tidak kasar lagi, ya. Karena kasar ini tidak boleh, ya. Tegas boleh. Tegas itu begini, ini jangan lakukan karena saya tidak suka. Itu bagi seorang suami ataupun seorang ayah boleh. Tapi keras, mata melotot, tangan melayang segala macam, ini nggak boleh, ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, ya, akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur akhlak yang paling baik adalah bagaimana seseorang dikatakan paling baik pada keluarganya, istri dan anaknya. Muamalahnya bagaimana, santunkah, ramakkah, baikkah, gitu kan. Tentu dia boleh marah di saat ada kesalahan, tapi kalau tidak ada apa-apa kenapa harus buat masalah gitu, ya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan akulah yang terbaik yang bisa kalian jadikan sebagai contoh dalam bermuamalah dengan keluargaku. Nabi SAW pada saat tidak ada masalah, beliau, istrinya tidak buat masalah, beliau sangat ramah, sangat santun, sangat romantis, ya. Tapi di saat istrinya buat salah, beliau tegas. Bukan keras, ya, tegas. Nabi SAW pernah memboikot, menghajar semua istri beliau selama sebulan. Pada saat mereka semuanya sepakat untuk minta dinaikkan nafkah, pada nafkah sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yang berarti Allah tentukan nafkah itu. Yang dipromotori oleh Hafsah radhiyallahu anha, gitu kan. Maka Nabi SAW memboikot mereka sebulan. Lalu setelah itu turun firman Allah SWT menyuruh Nabi SAW memberikan pilihan pada istri. Kalau mereka mau bertahan dengan Nabi SAW, terima apa yang Nabi SAW sudah tentukan, atau mereka cerai dan mereka boleh minta apa yang mereka mau dikasih. Akhirnya semuanya memilih Nabi SAW. Nah, ada saatnya beliau tegas gitu, ya. Ada saatnya beliau tegas pada saat Aisyah cemburu dengan Sofia, mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Ya, apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, perkataanmu ini kalau ditaruh di air lautan maka akan rusak semuanya. Maksudnya berdosa, jangan. Maka Aisyah pun berhenti gitu. Ada saatnya beliau tegas, tapi beliau tidak keras, ya. Jadi ini tidak benar sama sekali. Dan dalam mendidik anak juga harus sabar, tidak boleh orang keras. Boleh tegas, ini nggak boleh nak, ayah nggak suka, ibu nggak suka, tapi bukan dengan keras, nggak boleh. Anak itu amanah dari Allah SWT. Anda bayangkan berapa banyak orang di luar sana pengen punya anak, susah. Allah kasih anda anak dengan mudahnya, lalu anda mau menyakiti manusia, makhluk Allah itu kan bukan buatan anda. Allah amanahkan di pundak anda supaya anda panen pahala, karena anak adalah aset amal jariah kita. Kata Nabi SAW, kalian akan panen dari semua amal-amal kalian, dan ketahuilah anak adalah hasil jeripaya kalian. Walaupun kita cuma hubungan biologis, tapi semua kebaikan yang dikerjakan oleh anak nanti, dari sholat, dari puasa, dari ibadah-ibadah, kita akan panen pahala sebagai orang tua. Kalau dosa yang dia lakukan, ada rincian para ulama. Kalau kita penyebab dia melakukan dosa itu, misalnya kita yang mengajarkan dia perzinahan, pergaulan bebas, maka kita panen dosanya. Tapi kalau kita tidak terlibat, ya kita tidak pernah, bahkan kita ingatkan, nak nggak boleh itu haram, kita tidak dapat dosa. Tapi semua amal soleh dia, kita ajarkan atau tidak ajarkan, kita akan panen pahalanya. Maka anak itu aset. Kata Nabi SAW, 7 hal yang terus mengalir pahalanya, ya, sepeninggal seseorang. Yang pertama disebutkan anak soleh. Anak ini aset. Jadi jangan emosi, didik dengan cara yang baik. Ajarkan mereka sampai mereka bisa.